Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu dalam channel yang sama-sama kita sayangi ini, yaitu channel Pusaka. Sahabat pusaka, kali ini channel Pusaka akan menampilkan acara Raun Sabali. Acara Raun Sabali ini sudah lama tidak kita tayangkan. Jadi sekarang tiba waktunya bagi kita untuk menyampaikan. Sebab saya perhatikan sudah tambah banyak daerah-daerah wisata yang perlu kita kunjungi di saat kita berlibur. Sahabat pusaka yang saya hormati, Kabupaten Agam adalah salah satu kabupaten yang ada di wilayah Sumatera Barat. Nama Agam memiliki makna yang berbeda dalam berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Ibrani, Agam itu artinya danau atau rawa. Sedangkan dalam bahasa Minang, Agam berarti sebuah wilayah atau kawasan. Sesuai dengan namanya, wilayah Agam ini memang memiliki kawasan rawa dan daratan yang subur. Tidak heran jika banyak lokasi indah dan sejuk yang bisa dijadikan tempat asik kita bercanda bersama sahabat dan keluarga tersayang kita. Kabupaten Agam begitu besar dan memiliki panorama indah yang memukau. Banyak tempat wisata yang bisa Anda kunjungi. Nah, sekarang mari kita lihat daerah-daerah wisata yang ada di dalam Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Yang pertama, air terjun Langkuit Tamiang. Langkuit Tamiang. Pemandangannya serasa indah sekali. Aliran sungai di air terjun ini sangat memukau karena air terjun ini memiliki debit air yang cukup sedang. Bila masuk musim hujan, tidak terlalu deras dan tidak akan terjadi gelodong, sehingga bisa menghibur diri dengan cukup baik. Air terjun Langkuit Tamiang memiliki ketinggian 100 meter dengan pancuran air dari 1000 sumber. Jadi air terjun tersebut tidak hanya berasal dari sungai, namun juga berasal dari tebing, celah-celah batu di tebing yang tinggi. Kemudian ada aliran air sepanjang 10 meter dengan tumbuhan hijau yang mengitarinya. Memang layak bahwa air terjun ini disebut sebagai pemandangan surga karena memang sangat indah sekali. Lokasinya ada di Malala Barat, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Tempat wisata yang kedua yaitu air terjun Gading Ranti. Nah, yang Anda saksikan ini adalah air terjun Gading Ranti. Meski pemandangan di sekitar air terjun ini kurang seindah dari air terjun Lampi Tamiang tadi, namun pesonanya juga tidak bisa diremehkan begitu saja. Tebing batu dan tumbuhan hijau yang ada di sekitarnya juga cukup menarik. Konon bagi lelaki yang mandi di bawah air terjun, cerita orang-orang di sana akan bertemu dengan putri jelita. Namanya juga cerita rakyat, jadi ada kemungkinan hal tersebut hanya khayalan belaka. Lokasi air terjun Gading Ranti ini adalah di negari Tanjung Sani, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Tanjung Sani ini arah kalau kita turun dari Kilo Apek, itu kita ke sampai di Meninjau itu kita ke kiri. Kalau ke kanan kita Lubuk Pasung. Yang ketiga Danau Meninjau. Danau Meninjau ini cukup dikenal oleh seluruh masyarakat dimanapun berada. Sebab pemandangannya bukan main indahnya. Dan juga Danau Meninjau ini danau yang terkenal di Kabupaten Agam. Danau ini memiliki wilayah yang bagus dan sejuk. Panoramanya sangat indah sehingga siapa saja yang datang akan setuju untuk menginap. Sahabat pusaka yang saya hormati, sekarang di Danau Meninjau itu sudah banyak hotel-hotel yang hebat, yang bagus-bagus dibuka orang, dan harganya pun tinggal kita menyesuaikan yang mana yang kita sanggup. Saya pernah nginap di situ, di danau itu, di hotel itu, dan bangun paginya iya Cacam, ketua plebania Cacam, bukan main hebatnya. Kita kembali ingat kepada yang Khalik yang menciptakannya. Sungguh hebat. Lokasinya di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Tempat wisata berikutnya yang keempat yaitu Lawang Park. Tempat ini dikenal dengan nama Taman Lawang karena memiliki pemandangan yang seperti taman. Wilayahnya indah, bisa Anda masuk dengan biaya masuk sebesar 20.000. Mungkin dapat dikatakan mahal dan juga mungkin dapat dikatakan murah, karena fasilitas yang akan Anda dapatkan di dalam sangat beragam. Lokasi tempatnya adalah di Jalan Lintas Lawang Park, Ambon Pagi, Nagari Lawang, Kabupaten Agam. Kemudian lokasi wisata yang kelima yaitu air terjun Badorai
Air terjun Badurai ini cukup seram dan agak berbahaya karena berada di tengah hutan yang belum banyak manusia menjamahnya. Untuk sampai ke lokasi, kami sarankan harus bersama orang yang sudah ahli dalam menjelajah hutan agar tidak tersesat atau berbahaya. Sesuai dengan nilai perjuangan, tentu fee air terjun ini juga sangat memukau. Setidaknya ada 3 tingkatan air terjun yang akan membuat kita terpesona. Lokasinya adalah di Kanagarian Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Tempat wisata yang keenam berikutnya yaitu Pantai Tiku. Nah, kalau pantai tentu pinggir laut itu. Nah, yang Anda saksikan ini adalah Pantai Tiku. Bukan main indahnya. Sekarang sudah ditata sedemikian indah. Banyak aktivitas nelayan yang transit di pantai ini. Tidak heran jika pada malam dan pagi hari selalu ramai akan banyaknya orang yang hendak berlayar atau sekedar ingin membeli hasil laut. Selain itu, pemandangan yang ada di pantai ini juga sangat indah. Banyak fasilitas di pantai ini, seperti toilet sudah diadakan orang, persewaan perahu dan sewa ban pelampung untuk berenang juga sudah ada yang menyiapkan. Lokasinya adalah Pantai Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Tempat wisata berikutnya yaitu Masjid Raya Bayur. Kenapa masjid ini kami masukkan juga tempat wisata? Karena masjid ini memang indah kelihatannya di tepi danau dan pemandangannya pun juga memukau. Berikutnya ada wisata religi di masjid yang indah dan besar seperti Masjid Raya Bayur. Arsitek dari masjid ini merupakan perpaduan antara budaya Minang dan Thailand. Kemudian pada bagian dekat kubah ada menara kecil yang sangat indah. Catnya berwarna hijau dan putih, tetap memberikan kesan megah dan sejuk yang akan membuat orang merasa betah berada di tempat ini. Tidak heran jika banyak orang yang suka datang ke sini guna menghabiskan waktu untuk ibadah atau sekedar selfie. Lokasinya di Jalan Lebu Basung Bukit Tinggi, Corong Kapalo, Koto Nagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Masih selingkup Danau Maninjau. Sahabat pusaka dimanapun Anda berada, kita lanjutkan dengan tempat wisata berikutnya, yaitu Kelok Ampe Pulau Ampe. Kenapa disebut Kelok Ampe Pulau Ampe? Karena memang tikungannya sangat tajam dan jumlahnya baru sampai ke atas dari Danau Maninjau sampai ke puncak Lawang di atas itu
sebanyak 44 kilo yang tajam. Ini adalah salah satu jalan yang memiliki rute curam dan mengerikan. Jika melewati jalan ini, sebaiknya berhati-hati karena dapat memakan banyak korban. Rasakan getaran adrenalin yang bergejolak lebih cepat dari biasanya karena belokannya sangat tajam. Kemudian cobalah ambil foto dari berbagai sudut. Anda akan menemukan gambar yang pas dan sesuai dengan keinginan Anda. Lokasi Jalan Kilo Ampit Pulau Ampit, Kabupaten Agam. Tempat wisata berikutnya adalah Gunung Merapi. Gunung Merapi di Sumatera Barat itu ada dua gunung yang berdekatan, bersebelahan, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Kalau Gunung Singgalang itu mengarah kepada Kabupaten Agam, kalau Merapi ini arah ke tanah datar, tapi masih masuk ke dalam wilayah Agam. Meski namanya sama dengan gunung yang ada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah, namun gunung ini letaknya di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di sana juga ada Gunung Merapi di Jogja. Panorama yang ada di sekitar gunung ini sangat indah dan memukau. Anda dapat melihat kawah dan puncak Merapi dengan melewati rute yang tajam dan melelahkan. Selanjutnya, Anda akan mendapat view yang indah berupa jalanan di antara sawah dan bukit. Kemudian ada danau dan laut yang ada di sekitarnya. Sungguh seperti lukisan hidup yang nyata. Lokasinya ada di Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kota Madiang, Padang Panjang. Nah, tempat wisata yang berikutnya adalah Benteng Jepang Moko-Moko. Salah satu bukti sejarah bahwa dulunya Nusantara pernah dijajah oleh Jepang, yakni dengan adanya Benteng Jepang Moko-Moko ini. Sebuah tembok besar yang berfungsi sebagai benteng ini memiliki view yang sangat indah. Tidak hanya bernilai sejarah saja, namun Anda juga akan mendapat penghargaan berupa hadiahnya matahari terbenam di waktu sore. Lokasi benteng ini ada di Moko-Moko, juga Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Yang ke-11, tempat wisata yang ke-11 yaitu Pantai Bandar Mutiara. Kota Agam, Kabupaten Agam yang terletak di pinggir pulau memiliki wisata pantai yang cukup banyak. Salah satunya Pantai Bandar Mutiara. Panorama pasir putih dan beningnya air laut sangat indah dan menyejukkan. Angin yang berhembus mampu melepaskan rasa gerah dalam tubuh kita.
Kemudian hamparan laut yang luas akan membuat hati merasa tenang dan damai. Anda dapat melakukan beragam aktivitas di pantai ini, antara lain berenang, bermain air atau berlayar dengan perahu kecil yang sudah disiapkan oleh orang. Maaf, betul. Lokasi yaitu di Iku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam. Yang berikutnya adalah Bukit Sakura. Meskipun namanya Bukit Sakura, namun di bukit ini tidak ada bunga sakura. Hanya saja ada sebuah jenis bunga yang bentuknya mirip sekali dengan bunga sakura. Karena itulah mungkin bukit ini dinamakan orang dengan Bukit Sakura. Selain memiliki tumbuhan yang langka dan menarik, bukit ini juga memiliki panorama hutan perawan yang cukup indah. Anda dapat melakukan trekking yang asik bersama sahabat atau para pecinta alam lainnya. Tentu akan menjadi pengalaman lain yang berbeda, bukan? Lokasi, silakan Anda berbondong-bondong datang ke sana, yaitu di Desa Paringin, Kecamatan Palimbayan, Kabupaten Agam. Tempat wisata yang berikutnya, yang ke-13, yaitu Sungai Janiah. Sungai Janiah itu jernih. Bahasa Indonesianya jernih. Sebuah sungai besar dengan debit air yang cukup deras. Meski demikian, aktivitas yang dapat dilakukan di sungai cukup banyak, seperti berlayar dengan perahu, berenang, atau memancing. Beragam aktivitas tersebut dapat merefresh kepala dan tubuh agar tetap sehat dan bugar. Dengan melakukan aktivitas yang baik, maka tubuh akan merespon dengan cara yang baik pula. Itulah yang membuat tubuh tetap segar dan berkembang. Lokasinya di Corong Sungai Janiah, tapi panjang Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Nah, itulah sahabat pusaka dimanapun Anda berada. Kalau Anda sempat pulang ke kampung, apalagi bersama dengan keluarga atau dengan teman-teman mengajak rombongan, maka cobalah Anda singgah ke tempat-tempat wisata yang sudah kami sebutkan tadi. Tentu Anda, liburan Anda, wisata Anda akan menambah nilai plus Anda sendiri dengan rasa kepuasan batin yang Anda peroleh. Itulah tadi 13 tempat wisata di Agam yang akan membuat Anda terpukau semua. Cobalah meluangkan waktunya ke sana bersama-sama, sehingga kampung halaman kita yang sudah kita tinggalkan
entah berapa lama itu dapat kita kunjungi dan kita renungkan, meskipun kita tidak ikut memeliharanya, tapi orang di kampung cukup berempati untuk melaksanakan apa yang kita mau. Jadi kita selaku perantau silakan pulang ke kampung dan kunjungi itu dan lihatkan rasa puas kita kepada keluarga kita di kampung bahwa mereka hebat, mereka canggih, dan mereka pun mencintai Sang Pencipta alam semesta ini dengan cara merawat dan memperindah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada sahabat pusaka dimanapun Anda berada. Semoga kampung halaman yang kita tinggalkan, entah sampai kapan itu, semoga dapat terjaga dengan baik, lestari, dan dijaga keindahannya. Akhir kata kami ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.